dengan NIM 22011401118 dari kelas 3E Prodi PGSD Fakultas FKIP Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan IPS SD. Peta adalah gambaran secara keseluruhan atau sebagian dari permukaan bumi pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta dapat menggambarkan wilayah yang luas dan wilayah yang sempit. Kumpulan peta yang dibukukan disebut atlas, sedangkan peta pada bidang bola disebut globe. Peta digunakan untuk memberi gambaran suatu wilayah atau daerah. Dengan melihat peta, kita dapat mengetahui luas daerah, ketinggian daerah, batas wilayah, kenampakan alam yang terdapat di daerah tersebut, dan sebagainya. Komponen-komponen peta. Peta terdiri atas 7 komponen, yakni judul peta, garis tepi peta, simbol, skala, arah mata angin, legenda, dan warna. Yang pertama, judul peta. Judul peta disebut juga nama peta. Kita dapat mengetahui nama peta dari judul yang dicantumkan. Misalnya, peta Provinsi NTT, peta Indonesia, peta Papua. Judul tidak mesti harus berada di atas. Yang terpenting dapat terbaca dengan jelas. Yang kedua, garis tepi peta. Garis tepi merupakan batas-batas yang terletak di tepi peta. Garis tepi berfungsi sebagai tempat angka-angka derajat astronomi suatu wilayah. Yang ketiga, simbol. Simbol pada peta merupakan tanda untuk menjelaskan sesuatu pada peta. Yang keempat, skala. Skala yaitu perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Skala ada 2 macam, yaitu skala angka dan skala garis. Yang kelima, arah mata angin. Mata angin adalah jarum pedoman atau garis yang menunjukkan arah suatu tempat. Mata angin juga berarti arah, jurusan, atau kiblat suatu tempat. Penunjuk arah mata angin dalam peta sangat penting. Penunjuk mata angin membantu kita untuk bisa menjelaskan posisi suatu tempat. Yang keenam, legenda. Legenda menggambarkan suatu keterangan. Biasanya terletak di bawah, samping kanan, ataupun samping kiri peta. Yang ketujuh, warna. Warna dalam peta dibuat berbeda-beda. Selain memperindah peta, hal ini juga berguna untuk membedakan keadaan alam suatu tempat dengan tempat lainnya. Misalnya, yang pertama, warna biru. Warna biru menunjukkan laut, sungai, ataupun danau. Yang kedua, warna merah. Warna merah menunjukkan batas wilayah dan jalan raya. Warna hitam menunjukkan kota, gunung, jalan kereta api. Yang keempat, warna hijau. Warna hijau menunjukkan dataran rendah. Yang kelima, warna kuning. Warna kuning menunjukkan dataran tinggi. Yang ketujuh, warna coklat. Warna coklat menunjukkan pegunungan. Yang kedelapan, warna putih menunjukkan daerah bersalju. Adapun fungsi dan tujuan dari pembuatan peta itu sendiri ada 3, yakni yang pertama, dapat menunjukkan letak suatu tempat dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Yang kedua, menunjukkan ukuran, karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak di atas permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, misalnya bentuk pulau. Keanekaragaman kenampakan alam. Keanekaragaman alam adalah berbagai bentukan muka bumi yang terjadi secara alamiah. Kenampakan alam terdiri dari 2 bagian pokok, yakni kenampakan alam berupa daratan dan kenampakan alam berupa perairan. 1. Daratan. Daratan adalah tempat di mana kita berpijak. Bentuk daratan bermacam-macam, antara lain gunung, pegunungan, daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai. 1. Gunung. Ada 2 macam gunung, yakni gunung berapi dan gunung tidak berapi. Gunung berapi dapat menghasilkan barang-barang tambang seperti batu, pasir, belerang, dan sumber air panas. Sumber air panas dapat menjadi daya tarik pariwisata bagi daerah. Gunung yang tidak berapi bisa dimanfaatkan
kegiatan perkebunan, kehutanan, suaka marga satwa. Yang kedua, pegunungan. Pegunungan adalah bagian dari daratan yang bergunung-gunung. Tingginya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Daerah pegunungan sering dimanfaatkan untuk tempat rekreasi, peristirahatan, dan pertanian. Yang ketiga, dataran tinggi. Permukaan dataran tinggi terletak di atas 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi dapat dimanfaatkan manusia, misalnya sebagai tempat peristirahatan, tempat menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, kenampakan alam berupa perairan. Kenampakan alam perairan terdiri dari sungai, danau, dan selat. Yang pertama, sungai. Sungai-sungai di Indonesia sangat banyak. Umumnya, sungai-sungai besar terdapat di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sungai-sungai besar dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Yang kedua, danau. Indonesia juga memiliki banyak sekali danau. Beberapa danau yang ada di Indonesia seperti Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Danau Mamunjau dan Danau Singkarak di Sumatera Barat, Danau Rawapening di Jawa Tengah, Danau Sembulu di Kalimantan Barat, Danau Jengkang di Kalimantan Timur, Danau Matana dan Danau Tempe di Sulawesi Selatan, Danau Poso di Sulawesi Tengah, dan Danau Paniai serta Danau Sentani di Papua. Yang ketiga, selat. Selat ialah laut yang sempit di antara pulau. Selat menghubungkan satu pulau dengan pulau lain. Beberapa selat yang penting di Indonesia dapat dilihat pada tabel di sini. Salah satu contoh selat yang ada di Indonesia yakni Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa. B. Gejala-gejala alam. Selain berhadapan dengan penampakan-penampakan alam, kita juga sering menghadapi gejala-gejala alam, misalnya gempa bumi, banjir, angin kencang, dan meletus. Yang pertama, gempa bumi. Salah satu peristiwa alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu adalah gempa bumi disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Gempa bumi juga bisa disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Dampak dari gempa bumi dapat menghancurkan rumah-rumah dan bangunan. Gempa bumi menyebabkan orang kehilangan harta benda. Yang kedua, gunung meletus. Gunung api yang masih aktif bisa meletus sewaktu-waktu. Ketika gunung meletus, gunung api mengeluarkan magma, batu-batuan, kerikil, abu, dan gas. Yang ketiga, banjir. Di Indonesia, hampir setiap tahun terjadi banjir. Penyebabnya adalah semakin berkurangnya lahan hutan. Penebangan liar menyebabkan banyak hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua semakin berkurang. Yang keempat, kekurangan air bersih. Selain gempa bumi, gunung meletus, dan banjir, peristiwa alam yang mengancam kehidupan manusia adalah semakin berkurangnya persediaan air bersih. Pengaruh berkurangnya persediaan air bersih bagi kehidupan masyarakat antara lain, yang pertama, orang semakin sulit untuk mendapatkan air bersih. Yang kedua, untuk mendapatkan air bersih, orang harus membeli bahan dari pedagang air. Yang ketiga, banyak penduduk terserang penyakit karena mereka meminum, memasak, dan mandi mata air yang tercemar. Macam-macam sumber daya alam. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Satu, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan terus-menerus dan dapat tersedia kembali. Sumber daya alam itu tersedia kembali karena siklus alam maupun karena perkembangbiakan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah tanah, hutan, hewan, air, dan udara. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah bahan tambang. Bahan tambang dibagi menjadi 3 kelompok. Ketiga kelompok itu adalah bahan tambang mineral logam, mineral bukan logam, dan sumber tenaga atau energi. B. Manfaat dan pelestarian sumber daya alam.
Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat sumber daya alam ada yang bersifat langsung dan ada juga yang bersifat tidak langsung. Berikut adalah sumber daya alam yang dapat bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya. Yang pertama adalah pertanian. Manfaat dari sumber daya pertanian antara lain padi digunakan untuk bahan makanan pokok, kacang hijau digunakan sebagai sumber vitamin B, kacang kedelai untuk bahan membuat tempe, tahu, dan kecap, dan ubi kayu untuk membuat makanan ringan seperti keripik dan bahan membuat tepung tapioka. Yang kedua, perkebunan. Manfaat sumber daya alam dalam bidang perkebunan antara lain yang pertama kelapa sawit untuk membuat margarin dan minyak goreng. Yang kedua, kopi, teh, coklat sebagai bahan pembuat minuman. Yang ketiga, cengkeh dan tembakau sebagai bahan pembuatan rokok dan obat-obatan. Yang keempat, tebu sebagai bahan baku untuk membuat gula, pasir, dan penyedap rasa. Yang kelima, karet untuk bahan baku pembuatan bahan. Yang ketiga, kehutanan. Manfaat sumber daya alam bidang kehutanan antara lain sebagai objek wisata, sebagai paru-paru dunia, dan mencegah erosi dan banjir. Yang keempat, peternakan. Manfaat sumber daya alam di bidang peternakan antara lain yang pertama, ayam dan itik untuk diambil daging dan telurnya. Yang kedua, ulat sutra untuk bahan baku pembuatan kain sutra. Yang kelima, perikanan laut. Manfaat sumber daya alam di bidang perikanan diantaranya ikan bermanfaat untuk dikonsumsi sebagai sumber protein hewani, terumbu karang sebagai objek wisata bawah laut, dan rumput laut sebagai bahan baku membuat agar-agar dan obat-obatan. Yang keenam, pertambangan. Manfaat sumber daya alam yang berupa bahan tambang antara lain yang pertama, batu bara, gas alam, dan minyak bumi sebagai bahan bakar. Yang kedua, timah untuk bahan patri. Yang ketiga, bauksit untuk bahan baku pembuatan aluminium. Yang keempat, mengan untuk bahan pembuatan besi baja. Dan yang